Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, bil khusus para asatidz, ustadzat yang kami muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, juga yang kami hormati Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, orang-orang tua kami yang kami hormati. Kita sudah masuki bulan Ramadan, luar biasa indahnya Ramadan. Dan kita mulai pada kesempatan ini di pagi hari, yakni dengan sama-sama kita mengikuti taklim. Dan taklim ini tidak mengikat, ada yang boleh ikut seluruhan, ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, tidak pun tidak apa-apa, karena kan dia punya kepentingan lain gitu. Ya. Jadi boleh ya. Dan yang biasa kita lakukan zikiran atau zikiran yang pendek, zikiran yang panjang, silakan aja ya. Yang pasti bahwasanya selebihnya ini saya akan manfaatkan untuk kita duduk iktikaf. Jangan lupa niat iktikaf. Setiap masuk masjid niat iktikaf, terutama di bulan Ramadan ini niat iktikaf di masjid ya. Sambil iktikaf kita menunggu waktu syuruk, kita membaca kitab ya. Akan kita habiskan kitab ini, rencananya sih ada 24 halaman. Kalau sekali pertemuan kita 2 halaman, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian dikali 4, kira-kira dikali 3 lah ya, 12 halaman, 10 hari kita bisa udah 20 halaman, tinggal yang 4 halaman berikutnya. Itu pun kalau bisa kita selesaikan, kalaupun tidak ya nanti kita lanjutkan, yakni pada saat-saat pelajaran yang biasa kita selingi antara an-nasaih diniyah dan juga kitab ini untuk dihabiskan. Kita berupaya untuk menghabiskan ya kitab ini. Karena ini adalah suatu kebiasaan yang baik yang biasanya dilakukan di Jawa, di pesantren-pesantren. Itu biasanya mereka begitu tawakuf menutup pengajian sementara, selebihnya adalah ya mereka itu setiap subuh atau malam, biasanya sampai malam, sampai jam 12 itu mereka baca kitab, menghabiskan kitab ya. Dan kebiasaan itu juga ya dilakukan oleh para kiai ya, biasanya di masjid-masjid, di rumah-rumah mereka untuk menghabiskan kitab walaupun dengan beberapa muridnya ya. Jadi kita ini setiap hari sampai hari Kamis ya, kemudian Jumat, Sabtu saya di musola saya ya, kemudian selama 4 dikali 3 tadi 12 cukuplah ya. Nah, ini saya harapkan bahwasanya ya kita bisa, yang tidak ada kesibukan lain barangkali bisa hadir, daripada kita ngantuk di rumah mendingan ngantuk di sini ya. Ngantuk di sini ada bangun-bangunnya juga, kalau di rumah pulas terus sudah ya. Paling jam 7 kita baru bangun ya. Nah, ini untuk mengambil manfaat yang besar. Menuntut ilmu itu ganjarannya besar sekali ya. Taklim, thalabul ilmi itu ganjarannya besar sekali ya. Kemudian kita bertemu, musafahah ya, silaturahmi ya, itu tambah lagi majtama'ah qaumun ya.
maitama'a kan namanya, tidaklah berkumpul satu kaum min baitillah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah ya, kemudian mereka membaca Alkitab, kemudian wa yatadarasuna, mereka belajar, illa haffathumul malaikah, kecuali ya berbaris itu malaikat menyaksikan kita ya. Bahkan barangkali kita ada yang duduk di sayap-sayap malaikat, karena di hadis lain itu ya, malaikat itu membentangkan sayapnya ridwan bima yatlub, karena ridho ya apa yang kita tuntut. Ini luar biasa. Jadi manfaatnya besar, lebih-lebih di bulan Ramadan, dan kita ingin memaksimalkan bulan Ramadan ini. Kitab yang kita baca adalah kitab Ayyuhal Walad namanya ya, Ayyuhal Walad asalnya itu walad itu anak, wahai anak, tapi di sini maksudnya murid, karena kami dulu pernah di Ma'had Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah As-Saudiyah ya, kami sudah besar-besar, kemudian masih disebut walad sama gurunya, ya walad, ta'al huna ya walad ya. Ya, itu orang Arab menyebutnya walad, murid ya. Jadi murid walad, walaupun kita udah tua, ada jenggotan, dipanggil ya walad juga ya, murid. Ini Ayyuhal Walad memang Imam Al-Ghazali menuliskan satu surat, dan memang diminta oleh muridnya itu untuk bisa dibaca, diingat ya, supaya bisa mengamalkan di dalam kehidupannya. Ini karya Imam Al-Ghazali, Al-Walad. Jadi kitab yang paling tipis ini adalah Al-Walad, selebihnya tebal-tebal, paling Ihya Ulumuddin ya. Kemudian ada Majmu' Ar-Rasail ya, kitab beliau. Belum lagi kitab-kitab berkaitan dengan masalah filsafat ya. Jadi kita baca yang paling kecil, mudah-mudahan ini mewakili kalau kata muridnya nanti yang akan kita dengar. Baik, inilah barangkali yang akan kita baca pada kesempatan ini, sampai kurang lebih waktu 30 menit ya. Kemudian kita nunggu isyraq 10 menit ya. Biasa kami dulu di musola itu selama 2 tahun berjalan, setelah isyraq berbunyi kami baca ma'thurat gitu kan. Di sini barangkali kita langsung aja, karena kita ingin menghabiskan. Baik, kita buka halaman pertama, muqaddimah. Ini halaman kedua, di situ tertulisnya. Pertamanya ada judulnya, yang kedua yakni halaman yang pertama judulnya adalah Ayyuhal Walad, nasihatul muta'allimina wa mau'idatuhum liya'lamu wa yumayizu ilman nafi'an min ghairi ta'lif al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya. Jadi Ayyuhal Walad, nasihat bagi orang-orang yang belajar ya, muta'allimin, kemudian juga nasihat buat mereka supaya mereka tahu dan bisa membedakan yakni ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, min ghairihi, dibandingkan dengan yang lainnya. Ta'lif pengarangnya adalah Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Baik, ini sudah ada harokahnya, jadi sudah enak ya. Memang adanya begini, yang tidak ada harokahnya enggak ada. Kalau kitab saya ada yang tidak ada harokahnya. Ini yang ada harokahnya, kita sama-sama aja. Nanti kalau kurang, ya kurangnya berapa, kasih tahu aja, tinggal ya saya tambahkan lagi. Kemarin karena terbatas, takut yang nggak begitu banyak. Kalau masih kurang, ya berapapun yang dipesan itu nanti akan saya berikan lagi ya, saya sampaikan. Baiklah, sebelumnya mari kita baca dulu yakni Al-Fatihah, kita rangkaikan dengan salawat. Al-Fatihah, tabi'anna Allah yaftahu lana futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yaj'aluna minal ulama'i wal muta'allimin al-amilin wa yahsuruna fi dhumrati min maulana rabbal alamin wa ila hadratin nabiyil mustafa wa habibillahil mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja' syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqatahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa salli rabbi 'alal mukhtari ma tala'at syamsun nahari wa lahat anjumu dhulami. Ya Rabbi wal ali was-sahbi wal ansari man tabi'u hudahu wa atarafu bil ahdi wal dhimami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan akibat ujung dari semuanya itu adalah untuk orang yang bertakwa. Akibatnya kebaikan-kebaikan akhir untuk orang bertakwa. Salawat dan salam kepada nabinya Nabi Muhammad dan keluarganya semuanya. I'lam, ketahuilah, ini masih pendahuluan, anna wahidan min talabatil mutaqaddimina, bahwasanya salah seorang dari murid-murid pelajar-pelajar terdahulu lazama, senantiasa, khidmat Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi ada seorang murid dari sekian murid yang melazimkan berkhidmah kepada Syekh Al-Imam Zainuddin namanya. Ya, ini dikenal dengan Hujjatul Islam, Hujjah Islam. Abi Hamid, namanya Abi Hamid disebutkan dengan apa namanya? Ya, namanya Zainuddin tapi disebut dengan Abi Hamid Ibnu Muhammad bin Muhammad, putranya Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bahkan. Muhammad, ya, kemudian bapaknya lagi namanya Muhammad juga Al-Ghazali. Qaddasahullahu ruhahu. Mudah-mudahan Allah mensucikan jiwanya, ruhnya. Wastaghalla, dan kemudian salah seorang dari disebutkan tolabah tersebut, dari murid tersebut, sibuk bitahsili, untuk memperoleh wa qiraatil ilmi, dan mendapatkan ilmu alaihi, dari Imam Ghazali, hatta jama'a daqaiqal ulum, sehingga
dia bisa menghimpun hal-hal yang kecil-kecil berkaitan dengan masalah ilmu sampai yang sedetil-detilnya gitu. Dia bisa, ya, itu daqaiq namanya, daqiqah daqail ilmu. Wastakmala fadailan nafsi, dan dia berusaha untuk menyempurnakan, ya, keutamaan diri dengan mengamalkan fadailul a'mal, artinya hal-hal yang utama gitu, ya, walaupun sifatnya adalah yang sunnah tetapi dia tetap mengamalkan, ya. Wa qiraatil ilmi, dan membaca ilmu di atasnya, fadailul ilmi. Tsumma innahu, kemudian bahwasanya dia tafakkara yauman berpikir di satu hari, fi hali nafsihi, berkaitan dengan keadaan dirinya, wa khatara ala balihi, dan kekhawatiran terhadap keadaannya di dalam diri, ya. Wa qala, dan dia katakan, ini sesungguhnya aku, kata di murid nih, ya, sesungguhnya aku qara'tu anwa'an minal ulum, aku membaca macam-macam ilmu, belajar dari Imam Ghazali. Wa sarabtu ri'ana umri, dan aku habiskan, yakni sumber-sumber umurku atau cabang-cabang umurku, ala ta'allumiha, untuk mempelajarinya, mempelajari ulum tadi, hanya itu ke ulum, wa jam'iha, dan menghimpunnya ilmu tersebut, wal ana, dan sekarang, yang bagi li, patutlah bagiku, an a'lama, untuk mengetahui, ayya nau'iha yanfa'uni, yakni mengetahui, ya, macam yang mana dari ilmu tersebut yang memberikan manfaat kepadaku. Jadi banyak ilmu, kemudian dia pengen yang betul-betul manfaat gitu kan, langsung amal, ilmu dan amal. Ghadan, besok, ya. Ghadan, besok di hari kiamat, ya. Jadi a'lama ayat tuh, kalau saya sih bacanya ayat tuh, di saya ayu, apakah salah ketik atau enggak, ya. Untuk mengetahui macam-macam ilmu mana yang memberikan manfaat kepadaku, ghadan, besok. Wa yu'annisuni fi qabri, dan akan mendampingi aku di dalam kubur, ya. Karena ada kita waj'alil qur'ana munisa, jadikanlah Al-Quran itu pendamping di dalam kubur kita nanti, ya. Ini bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, ini harus banyak-banyak baca Al-Quran, ya. HP kita simpan dulu dah, sesekali kita baca HP, kan biasanya HP dulu kita pegang, ya. Yang menemani aku fi qabri, di dalam kuburku, wa ayyaha, dan juga yang mana, kalau tadi baca a'lamu ayya nau'iha wa ayyaha, kali baca ayyu nau'iha wa ayyuha, ya. Mana yang bermanfaat, yang bisa menemani aku di dalam kubur, dan mana yang tidak bermanfaat, hatta atrukahu, sehingga aku meninggalkannya, tidak mengerjakannya karena kagak bermanfaat, ya. Buat apa, ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, Allahumma inni, enggak ada ininya, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Fastamarrat hadhil fikratu, maka terus berlangsung pemikiran ini, kekhawatiran atas diriku, gitu kan, takut ilmunya enggak bermanfaat. Hatta kataba, sehingga dia tuh murid menuliskan, ila hadratis syekh, kepada Syekh yang mulia, Hujjatul Islam, gelarnya Hujjatul Islam, Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yakni Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Istiftaan, ya, sambil meminta fatwa. Wasa'alu, dan muridnya itu menanyakannya, masaila, permasalahan, wal tamasa nasihatan,
dan juga minta nasihat, wa du'aan, dan juga doa. Qala, maka berkata ni murid, wa in kana musannafatu syekh, walaupun ya dia Syekh Al-Ghazali, Imam Ghazali itu musannafat adalah pengarang, ya asy-syekh, ya musannafat pengarang-pengarang. Syekh yang banyak karangannya, kal ihya'i, seperti Ihya Ulumuddin, ya yang cukup terkenal, wa ghairihi, dan lainnya dari karangannya, tashtamilu ala jawabi masaili, yang mencakup terhadap jawaban dari permasalahan yang kuajukan. Ya, walaupun kitabnya sih banyak, tapi aku ingin ya jawabannya itu dalam bentuk lembaran gitu, yang bisa kubaca sejenak dan juga bisa ku sampaikan kepada orang. Lakin maksudi, akan tetapi maksudku, ayaktu basyaikhu, ya, untuk menulis, syekh itu menulis, hajati, keperluanku, fi raqatin takunu ma'i, di dalam lembaran-lembaran yang bisa bersamaku. Kalau kitab yang besar-besar kan kagak bisa dibawa-bawa, ya. Kalau itu kan lembaran-lembaran bisa dibawa. Muddata hayati, selama kehidupanku, wa a'malu, dan aku beramal, berbuat, bima fiha, terhadap apa yang ada di dalam kitab tersebut, muddata umri, selama usiaku, insyaallah ta'ala. Fayaktubu syaikhu hadhihi risalah ilaih, maka menuliskan Imam Al-Ghazali, syekh disebutkan tadi Imam Ghazali, maksudnya risalah ini, tulisan ini, fi jawabihi, dalam jawaban terhadap suratku. Wallahu a'lam. Itu muqaddimah, ya. Jadi ceritanya tadi ada seorang murid Imam Ghazali meminta dituliskan ya satu nasihat yang berupa lembaran yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa diamalkan dari isinya, ya. Walaupun dia penulis yang cukup besar, itu sih namanya kitab referensi. Kalau kitab yang ada di rumah dan tidak dibawa-bawa, referensi namanya, maroji, rujukan. Jadi kitab rujukan saja. Selebihnya yang dipakai untuk ngajar itu biasanya adalah yang tipis-tipis saja. Walaupun ada juga yang ngajar kitab yang tebal, ada, ya. Baru masuk nih tulisan jawaban Imam Ghazali nih, semuanya jawaban berikutnya. I'lam, ketahuilah, ayyuhal walad, wahai murid. Ini kita termasuk walad, aulad, ya. Auladul ilmi, ya, murid-murid ilmu. Ketahuilah wahai murid, wal muhibbul aziz, dan juga pecinta ilmu yang mulia, ya. Dalam sabda Rasul, kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an wa la takun khamisan. Jadilah kamu sebagai orang yang alim, yang mengajarkan, atau muta'allim, yang belajar, atau muhibban, pecinta ilmu, ya. Aw mustami'an, atau juga pendengar, wa la takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Udah jadi alim tidak, belajar tidak, cinta sama ilmu tidak, mendengarkan juga tidak. Jangan jadi yang kelima, ya. Ini termasuk muhibban, al-muhibbul aziz, pecinta ilmu yang mulia. Atalallahu baqaka bi ta'atihi wa salaka bika sabila ahibbaih. Ini jumlah du'aiyah namanya, diselingi, makanya itu ada tanda strip itu. Atalallahu, mudah-mudahan Allah memanjangkan baqaka, keberadaanmu, bi ta'atihi, dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan selama kamu hidup engkau taat. Wasalaka, dan menempuh, mudah-mudahan kami bisa menempuh, sabila ahibbaihi, jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Baru lanjutannya itu tadi doa, ya, untuk yang menuliskan surat tadi, ya, kepada kita juga sekalian, ya. Apa? Anna mansyuran nasihati, bahwasanya
nasihat yang tersebar, yuktabu ditulis, min ma'danir risalati dari sumber risalah, ya, dari perut risalah, yakni pesan yang dibawa oleh Nabi, ya, Rasul orangnya, risalah itu yang dibawa, pesan, ya. Dari sumber risalah, in kana qad balaghaka minhu nasihatun, sekalipun telah sampai kepadamu nasihat tersebut, ya, udah banyak risalah yang ada nasihat di dalamnya dan sudah sampai nasihat tersebut, fa ayyu hajatin laka, maka keperluan apa bagimu fi nasihati, di dalam nasihatku. Wa illam yablugha, kalau memang belum sampai kepadamu, fakulli, maka katakanlah kepadaku, mada hasaltu fi hadhihi sinina al-madiyah, apa yang telah aku lakukan, aku hasilkan di tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau memang belum bisa juga, gitu kan, ada yang ragu-ragu, tanyakan. Pada hakikatnya ilmu itu berulang tadi, itu juga yang disampaikan. Tetapi kalau belum paham juga, tanyakan kepadaku, ya. Fakulli mada hasaltu, apa yang aku hasilkan fi hadis sinin al-madiyah, ya, di tahun-tahun yang lalu, ya. Jadi Imam Ghazali nih menanyakan, waqala li, berkata Imam Ghazali, atau berkata dia itu tadi menanyakan, limadha hasaltu fi hadis sinin al-madiyah, apa yang aku dapat udah bertahun-tahun ngaji, ya. Enggak apa-apa tanyakan, ya, karena diulang-ulang lagi, ya. Jadi perlu kita tanyakan kalau kita tidak paham. Di sini pentingnya untuk bertanya. Ayyuhal walad, wahai murid, wahai anak, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sejumlah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan ummatahu, akan umatnya, qauluhu alaihi salam, sabda Rasul alaihi salam, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu ma la ya'nihi, tanda Allah berpaling, Allah benci kepada hambanya adalah seorang hamba itu sibuk, ya, bima la ya'nihi, terhadap yang tidak bermanfaat, yang kagak ada gunanya dunia dan akhirat. Makanya ada dalam hadis lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan yang kagak ada manfaatnya, apalagi yang justru ada mudaratnya, ada bahayanya. Ya, ini bukan termasuk sebaik-baik seorang muslim kalau meninggalkan dia itu melakukan yang tidak bermanfaatnya. Jadi yang bermanfaat, kita bicara bermanfaat, kita ngobrol bermanfaat, kita cerita bermanfaat, gitu kan? Bukan yang tidak-tidak, ya. Bukan menceritakan macam-macam untuk orang lain, tidak, ya. Yang bermanfaat disuruh. Itu termasuk adalah tanda Allah membenci seorang hamba kalau kemudian dia sibuk aja berkaitan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya, ya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak ada maknanya, ya. Nah, ini dalam bentuk kebencian Allah, dan hati-hati kita, ya. Termasuk kalau di bulan puasa ini kita nunggu waktu main HP aja, kan kurang bermanfaat juga HP, walaupun ada informasi, ya. Kadang-kadang cuma sekedar hiburan saja, ya, sekedar ada lawakan saja kita tonton, kan kagak ada manfaatnya, ya. Mendingan kita pegang Quran, ada manfaatnya. Wa ini mru'un, dan jika seseorang zahabat sa'atun, hilang waktunya, saatnya, min umrihi, dari umurnya, hilang kesempatan dari umurnya, fi ghairi ma khuliqalahu,
ya di dalam selain apa yang memang dia disuruh diciptakan baginya. Kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah ya khaliquna ya lil ibadah. Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita dalam kehidupan ini cuma sekedar santai-santai saja, makan, minum, ya, kemudian bersenang-senang, ya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita melanggar dari ketentuan kita yang sudah disuruh dalam kehidupan ini adalah ibadah, ya. Kita ibadah kepada Allah yang penting. Apa saja ibadah, seluruh kehidupan kita adalah ibadah, ya. Asal kita niatkan untuk ibadah, kita keluar, ya, kita bepergian, kita jalan-jalan, ya, kita apalagi menuntut ilmu, jelas, ya. Kemudian kita mengajar untuk ibadah, semuanya untuk ibadah. Kita bekerja di kantor untuk ibadah, niatkan ibadah. Semua gerak kita dalam pekerjaan, dalam jalan kita itu akan dicatat sebagai ibadah. Kalau itu kita niatkan ibadah, ya. Sehingga masalah-masalah keduniaan kalau diniatkan untuk ibadah akan tercatat sebagai ibadah. Ya, kalau tidak cuma sekedar ya kita menikmati makanan, minuman, bepergian cuma itu saja, ya. Tetapi kemudian tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang kehilangan waktu dari umurnya padahal yang memang diciptakan dia minal ibadah berupa ibadah, la jadiru antatula alaihi hasratuhu. Niscaya akan betul-betul panjang umurnya itu adalah cuma untuk kerugian saja, ya. Jadi kehidupan ini kalau semata-mata yang kita pikirkan dunia dan lama-lama kita tergerus waktu kita sehingga kita mendekati ajal, tetapi belum banyak yang kita cari perbekalan untuk akhirat, rugi kita, ya, rugi kita, ya. Jadi ya begitu kita dengar hadis ini, ya kita amalkan. Konsentrasi kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Mengenai rezeki itu sudah dicatatkan oleh Allah, ya. Mengenai takdir itu sudah dicatatkan oleh Allah. Yang penting bahwasanya kita beribadah. Nanti akan ada digambarkan seorang hamba itu udah lama 70 tahun dia beribadah kepada Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk turun kepada orang itu dan sampaikan kata Allah bahwa sekalipun dia banyak beribadah selama 70 tahun dia beribadah, dia tidak berhak untuk masuk surga. Nah kemudian ya hamba itu begitu disampaikan ya tidak gentar, ya memang saya diciptakan untuk ibadah, yang penting saya ibadah aja, ya, yang penting saya ibadah aja, ya, walaupun tidak berhak masuk surga, yang penting saya ibadah. Kemudian begitu malaikat kembali kepada Allah, ya Allah engkau tahu jawabannya lah, engkau maha tahu. Saksikan malaikat sekarang dia bahwasanya saya hapus itu tadi, karena dia tetap beribadah kepada aku dan saya tidak akan berpaling dari dia dan dia akan saya masukkan ke dalam surga. Nah ini ya termasuk adalah ya bagian dari ya termasuk adalah tugas dia sebagai ibadah, ya. Makanya orang-orang tasawuf begitu, ya, artinya kalau sudah sampai tingkatan tertinggi dia itu tidak memperhatikan lagi masalah surga neraka, yang penting dia ibadah. Di dunia tempat ibadah, ya, baru surga neraka adanya di akhirat nanti. Yang penting ibadah aja dulu dah. Ya, kita kerjakan semurni mungkin, selillah mungkin kita laksanakan. Dan kita ya nanti kalau memang Allah ridho, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Ini kan kadang-kadang kita masih hitung-hitungan, ya, ibadah karena takut neraka, karena ingin surga. Boleh, ya, kata Ibnu Taimiyah, ada tingkatan-tingkatan orang beribadah. Jadi ada tingkatan tertentu sudah tidak memperhatikan itu, yang penting adalah dia ibadah aja yang dia lakukan, ya. Ini ya rugi selama-lamanya, betul-betul rugi kalau kemudian dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang diciptakan dia itu untuk ibadah.
Wa man jawaza al-arba'ina, dan siapa saja yang sudah melampaui, sudah melewati 40 tahun, usia sudah lewat 40 tahun, walam yaghlib khairuhu, dan tidak lebih banyak kebaikannya. Ya, jadi kebaikannya tidak mengalahkan keburukan, ya, masih banyak keburukannya juga, banyak dosanya juga dibandingkan dengan pahalanya. Tidak lebih baik kebaikannya ala syarrihi, terhadap keburukannya, falyatajahhaz ilan nari, maka bersiap-siap dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau mau sadar, mau insaf, itu orang itu usia 40 tahun dah, ya. Karena usia 40 tahun itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsirnya, itu yang 2 jilid, Tafsir Al-Munir, ya. Jadi di sana dikemukakan bahwa umur manusia ini, ya, dari 0 sampai 35 tahun itu disebutkan sebagai sinnun nusyu, usia perkembangan, ya. Jadi masih berkembang, yang kadang-kadang masih labil, tidak stabil, ya. Kemudian dari 35 sampai 40 lah, ini adalah sinnul wukuf, usia sudah mentok, ya, udah puncak, udah berhenti, ya. Jadi usia yang sudah maksimal. Kemudian usia 40 sampai 60 al-inhitat as-saghir, sudah ada kemunduran kecil. Kita kan setelah 40 baru kita rasakan macam-macam di badan kita, ya. Udah tidak gagah lagi, ya, udah mulai berkurang lah. 40 sih masih muda, ya, yang gagah masih gagah tapi sudah berkurang, ya. Sampai 60 al-inhitat as-saghir namanya. Kemudian 60 sampai 70 dan selanjutnya itu adalah al-inhitat al-kabir, kemunduran yang besar, ya. Udah mulai mata kita udah nggak jelas memandang, telinga kita nggak jelas mendengar, ya, langkah kita tidak seperti dulu waktu masih muda, pelan-pelan kita jalan takut jatuh, apalagi udah tanjakan ngeri betul, ya. Nah ini karena sudah ada kemunduran besar, ya. Nah dari situlah bahwasanya kita harus lihat ada di posisi yang mana, ya. Di posisi yang mana. Kalau sudah 40 tahun kita harus sadar, udah, saya udah 40 tahun ini, ya. Udah usia puncak. Kalau udah puncak kan turun lagi, nggak bakalan dia terus, ya. Kalau udah puncak itu balik turun, ya. Nah ini usia puncak ini kita harus sadar betul bahwasanya tidak lama lagi kita akan didatangi oleh malaikat Israil, ya. Makanya para sahabat kalau sudah usia 40 tahun itu mereka lipat tempat tidur mereka. Yang empuk-empuk kasur kalau kayak kita, itu mereka lipat, tidak tidur lagi di kasur tetapi tidur di lantai, ya. Supaya pada saat bergulik kagak empuk, sakit badan, bergulik juga gitu, jadi bangun malam, ya. Ini kita kan masih tidur di kasur, apalagi musim hujan, begitu bergulik empuk, enak, pakai keredongan, pakai AC lagi, ya kan, ya makin pules aja. Jadi para sahabat begitu, pas usia 40 tahun, ya mereka semua kesenangan dunia mereka lepaskan, ya. Mereka udah dikit lagi menemui ajal, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan siap-siap mereka, ya. Nah ini rangkaian usia, ya. Dari itulah usia nusyu ini termasuk anak-anak muda, namanya usia perkembangan, isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Hafal Quran, ya. Masih enak ngapal Quran usia muda. Kalau kita udah tua kan banyak pikiran kita hafal yang di bawah, yang atas belum, kita hafal di atas, yang di bawah goyang, kita lupa, ya. Jadi banyak lupa kita murojaah lupa juga, ya, karena sudah usia kita sudah termakan usia namanya, ya, udah tua, ya. Falyatajahhaz ilan nar. Wa fi hadihin nasihati, dan dari nasihat ini, di dalam nasihat ini, kifayatun, cukuplah, li ahlil ilmi, ya, untuk ahli ilmu, orang yang suka belajar, orang yang alim, yang muta'alim,
cukuplah nasihat ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahwasanya manusia diciptakan sesuai dengan asal penciptaannya, ya, ibadah artinya, dan kalau sudah berusia 40 tahun dia harus sadar. Ayyuhal walad, wahai murid, an-nasihatu sahlatun. Nasihat sih gampang, ya. Kalau nasihatin orang kan gampang, nasihat gampang. Wal muskilu, dan yang sulit adalah qabuluha, yakni menerima nasihat itu, ya. Kita nasihatin orang gampang, di luar kita dinasihati sama orang merah muka kita, marah kita, ya. Dan ini disebutkan di dalam Ihya atau paling tidak Mukhtasar Ihya yang kita baca, itu ada orang yang istilahnya itu, ya, semut di seberang lautan dia lihat gitu kesalahan orang, tapi gajah di pelupuk mata dia salah sendiri, ya, dia kagak lihat, ya. Kemudian kalau dinasihati itu disebutkan adalah asyaddu sangat marah gitu, ya, sangat marah kalau dinasihatin, ya. Kalau dikasih tahu, diberikan masukan, marah dia. Itu zaman Imam Ghazali menuliskan kitab, apalagi zaman sekarang, ya. Jadi ini namanya, ya, nasihat itu mudah, tetapi terima nasihatnya itu yang sulit, ya. Walaupun dia ahli ilmu, walaupun dia ustadz, kadang-kadang ustadz juga kita nasihatin juga susah juga, ya. Padahal kita datang ke rumahnya, bukan nasihatin di depan majelis, nggak boleh, jangan, ya, itu menjatuhkan nama ustadz namanya, ya. Jadi datangin aja ke rumahnya, 4 mata bicara, ya. Ustadz, ya, bagus sih yang Ustadz sampaikan, tetapi ada satu hal, ya, dan kemudian kita yang nasihatin marah, yang mana gitu kan. 10 menit lagi ya supaya bisa Isra. Kita lanjutkan dulu, ya. Nasihat itu mudah, tetapi menerima nasihat yang sulit. Mengapa? Li'annaha, karena nasihat tersebut fi madzaki mutbi'il hawa, di dalam rasa orang yang mengikuti hawa nafsu, murrah, rasanya pahit, ya. Jadi menerima nasihat itu adalah pahit, ya. Orang yang tadi li'annaha fi madzaki mutbi'il hawa murratun, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu itu pahit. Innal manahi idil manahi, jadi yang dilarang, al-manhiyah itu jamaknya manahi, yang dilarang-larang, yang dilarang oleh Allah, mahbubatun fi qulubihim, ya. Mereka mahbubatun, yang dilarang itu dicintai di dalam hati mereka, ya. Yang dalam ayat Al-Quran biasanya disebutkan ya'mahun, mereka udah buta tuli, ya. Jadi kalau dinasehatin, hatinya tidak terbuka, perasaannya tidak terbuka, sama aja dia sudah buta tuli, kagak melihat keadaan, tidak mendengar nasihat, ya. Wa alal khususi, dan khususnya adalah liman kana talibal ilmi rasmi, orang yang menuntut ilmu secara resmi, ya. Mustaghillan fi fadlin nafsi, biasanya mereka itu sibuk di dalam mengutamakan diri, merasa ilmunya banyak, ya. Ini talabil rasmi, ya. Wa manakibid dunya, dan juga urutan rangkaian keduniaan, yang mereka pikirkan dunia melulu, ya. Ini seluruh sini akan begini, akan bisa mencari uang begini, udah dunia urusannya. Fa innahu yahsibu maka dia mengira annal ilmal mujarrada lahu, bahwasanya ilmu yang tersendiri baginya, ilmu yang tidak berkaitan dengan amal, ya, cuma istilahnya intelek saja, ya, pengetahuan saja, transfer ilmu saja, tetapi tidak pengamalan, al mujarrad namanya. Sayakunu najatuhu, maka akan jadi kesuksesannya. Itu berdasarkan tadi ijazah dikejar, sekolah ngejar ijazah, kan gitu, ya. Sehingga karena ngejarnya ijazah, berbagai cara dilakukan, sampai kadang-kadang ada yang bayar ijazah, ya. Sekolah cukup singkat, kemudian jadi sarjana, ya. Wa khulasuhu fihi, dan juga itu merupakan kesimpulan gitu,
padanya. Jadi ijazah itu kesimpulan. Pokoknya kalau punya ijazah, kalau lulus secara resmi gitu kan, ya kesimpulan. Wa annahu mustaghnin, dan bahwasanya dia merasa tidak perlu, terkaya artinya mustaghnin sih, anil amali, dari perbuatan. Jadi cuma sekedar ilmu aja yang dikuasai, kemudian amalnya tidak. Wa hadza, dan inilah iktiqadul falasifati, yakni keyakinan ahli filsafat. Subhanallahal azim, ya maha suci Allah yang mulia, ya sampai begitu itu subhanallahal azim. La ya'lamu, dia tidak mengetahui, hadzal maghruru, ya orang yang tertipu ini, annahu, bahwasanya hina hasalal ilmu, ya pada saat ilmu dicapai, idza lam ya'mal bihi, kalau tidak diamalkan dengan ilmu itu, takunul hujjatu alaihi akidun, jadilah ya takunul hujjatu alaihi. Jadi kalau takunul hujjatu alaihi akidan atau akada kali ya bacanya nih. Kalau akidun nggak bisa jadi, karena ada takunul hujjatu itu dari ismu kana, nang hujjat ismu takunul hujjatan itu namanya khobar takunul. Kalau mau akidan ada alifnya, kalau mau akada bisa juga, lebih kuat, apa namanya, kuat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah, ya orang yang paling dahsyat siksanya di hari kiamat, alimun, orang yang alim, la yanfa'uhu, yang tidak bermanfaat, yanfa'ullahu, yang Allah tidak memberikan manfaat, bi ilmihi, dengan ilmunya, ya. Ilmunya bukan menjadi penerang buat dirinya, penerang buat umat. Jangankan buat umat, buat dirinya aja kagak, ya kan? Ilmu itu kan hidayah, ya. Sehingga kata Imam Syafi'i bahwasanya innamal ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi, ya. Bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Walaupun dia memiliki ilmu, tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan ini termasuk adalah siksa yang cukup keras. Sampai ada pembicaraan ahli neraka. Begitu lihat orang yang baru datang ini, sampai isi perutnya keluar di neraka, keliling dia. Kata ahli neraka, bincang-bincang juga ahli neraka ini, ya. Ini siksa apa lagi nih, kita aja udah berat, ya. Siksa ini udah berat banget nih, ada baru lagi nih, model baru lagi nih siksanya. Begitu ditanya, siapa Anda? Saya adalah orang waktu di dunia dulu alim, ya, orang alim, ya, mengajarkan orang untuk melakukan kebaikan, tetapi saya tidak melakukannya, cuma nyuruh doang, ya. Melarang orang untuk menjauhkan yang dilarang oleh Allah, dosa, tetapi saya melakukan dosa itu. Ya, inilah orang yang alim, la yanfa'u ilmu, yang tidak bermanfaat ilmunya. Nah, ini kita khawatir, ya. Makanya dari situlah di dalam surah Ali Imran nomor ayat 79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian, ya, manusia yang rabbaniyin, ya, walakin kunu rabbaniyina, orang yang rabbaniyah artinya senantiasa yang bersandarkan kepada Allah. Ingat Allah senantiasa. Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan sebab engkau mengajarkan Alkitab, guru, ya. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab engkau mempelajarinya, ya. Jadi belajar mengajar, murid dengan guru, mempelajari kitab Allah, Al-Quran, itu supaya menjadikan kita senantiasa nempel dengan Allah. Al-intisab ila Rabb, ila Allah, yakni nempel kepada Allah senantiasa. Ini yang diinginkan dari apa yang kita pelajari, ya. Maka dari itulah, ya, kita belajar bukan sekedar belajar, tapi kita mengamalkan dalam kehidupan ini. Nanti ada satu bab ayyuhal walad, itu selanjutnya ada satu yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali, al ilmu bila amalin jununun, ya. Wal amalu bila ilmin lam yakun.
ilmu tanpa dipraktikkan, diamalkan adalah satu kegilaan. Ya. Jadi gila, orang sama juga dengan orang gila gitu. Kemudian beramal tanpa ilmu, ya, beribadah tanpa ilmu, lam yakun, tidak bisa, ya, tidak jadi. Ya. Jadi harus ilmu, amal, amal, ilmu. Ya. Jadi inilah nanti baru kita lanjutkan besok. Waruya annal Junaida qaddasahullah sirrahu. Ya, kaitannya nanti dengan apa yang diceritakan oleh Syekh Junaidin yang dikenal dengan Abul Qasim. Ya, itu dikatakan bahwa semua gambaran dan isyarat, ya, tidak ada yang memberikan manfaat kepadaku kecuali adalah cuma bilangan rakaat yang kulaksanakan fi jawfil lail, di tengah malam yang kuamalkan, itu yang bermanfaat bagiku. Ilmu kagak ada gunanya kalau kemudian tidak diamalkan, sekalipun kalau dia insaf, dia udah ada ilmunya namanya, walaupun bagaimana, udah tinggal mengamalkan aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ini kelihatannya kalau hadir kita seperti ini kurang 19 tuh kitab, ya. Saya akan nanti, ya, ke Tenabang lagi bisa tambahkan, ya. Kalau tidak terus pun tidak apa-apa sih, ya, artinya bisa disimpan lah. Yang pasti ini melebihi jauh, ya, kurang. Mudah-mudahan sih kita bisa hadir, ya, sampai selama 12 hari, ya, dan setelah itu kan masuk i'tikaf, ya. Kita semuanya harus istikaf di masjid dan tidak keluar dari masjid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani ya karim, wa'afani ya rahman, wa'afani ya rahim. Allahumma bihaqqil fatiha wa bisirril fatiha wa bikaromatil fatiha anta ja'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syakiyan aw mahruma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.